Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudroh dan irodahnya kita di kesempatan yang berbahagia ini masih bisa melaksanakan aktivitas, masih diberi kesehatan dan kemampuan oleh Allah untuk sehat untuk mengikuti perkuliahan kali ini. Kali ini kita akan memulai perkuliahan di pertemuan kedua. Untuk materi pertama kaitan dengan konsep iman dalam Islam. Mengapa kemudian iman atau perkara iman ini diutamakan atau didahulukan? Karena segala sesuatu yang kita lakukan mesti didasari oleh rasa atau perasaan atau keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa iman segala amalan yang kita laksanakan itu akan sia-sia. Sebaik apapun seseorang yang kita katakan public figure dan sebagainya, tetapi kalau tidak didasari dengan iman, utamanya iman kepada Allah, maka kebaikan itu tidak dicatat sebagai amal soleh, amalan solihan mutakabbalah. Oleh karenanya iman ini menjadi hal yang fundamental, menjadi kata kunci umat Islam untuk kemudian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, iman ini menurut bahasa artinya percaya, sedangkan menurut istilah sebagaimana disampaikan oleh banyak para ulama begitu, bahwa al-imanu huwa tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalu bil arkan. Bahwa iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Jadi berdasarkan pengertian ini setidaknya ada 3 unsur, ada 3 komponen dalam iman ini. Komponen pertama yaitu membenarkan dengan hati. Adanya pembenaran dalam diri seseorang, dalam hati seseorang, kaitan dengan objek yang kita imani. Yang kedua, iqrarun bil lisan, harus diikrarkan dengan lisan. Artinya harus diwujudkan, bukan hanya dibenarkan tetapi harus diwujudkan. Salah satu bentuk perwujudan dari keyakinan dalam hati itu adalah diikrarkan dengan lisan. Dan yang ketiga, wa amalu bil arkan, dan diamalkan dengan amal perbuatan. Jadi bentuk pengejawantahan dari pembenaran dengan hati itu setidaknya dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Ini yang kemudian menjadi 3 komponen iman yang tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Jadi 3 unsur ini bukan opsional, bukan pilihan, tetapi wajib ada, wajib dilakukan oleh seseorang, oleh umat Islam. Contoh misalkan objeknya iman kepada Allah. Kita membenarkan dengan hati bahwa kita beriman kepada Allah. Tetapi tidak cukup hanya dengan pembenaran dalam hati, tetapi mesti kemudian diwujudkan, dibuktikan. Pembuktiannya 1 dengan ucapan, 2 dengan amal perbuatan. Segala sesuatu yang Allah perintahkan, segala sesuatu yang Allah larang, itu kemudian mesti jadi bahan perhatian seseorang. Yang kemudian diperintahkan laksanakan dengan seluruh amal perbuatan,
yang melibatkan seluruh panca indera, ucapan, kan sholat, misalkan sholat ya ucapan, perbuatan, gerakan, dan juga implikasi dari sholat itu terhadap kehidupan-kehidupan yang lain. Tidak bisa misalkan kita iman kepada Allah sekedar dalam hati, kemudian hanya ucapan saja, tanpa adanya perbuatan seperti itu, tanpa ada amalan-amalan yang lain. Tidak sholat misalkan, tidak sempurna imannya, atau tidak bisa dikatakan bahwa iman seorang itu sempurna. Nah, kemudian kita tahu mungkin ya, di antara teman juga ada yang tahu salah satu hadis yang masyhur ya. Hadis yang banyak disampaikan oleh para ustadz, para kiai kaitan dengan iman ini. Jadi ceritanya ada seseorang ya, yang kita tahu bahwa seseorang itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia, datang menghampiri Nabi dengan begitu dekat dan akrabnya. Padahal para sahabat tidak tahu begitu siapa orang itu. Begitu datang langsung mendekat kepada Nabi, beradu apa istilahnya, lutut dengan lutut, saking dekatnya dengan Nabi, akrabnya dengan Nabi, lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang diutarakan adalah tentang mahwal iman, apa itu iman. Jadi kata Nabi, iman itu setidaknya ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah inilah yang kemudian disebut dengan arkanul iman, rukun iman oleh para ulama. Dan rukun iman yang tadi disebutkan itu bukan opsional, bukan pilihan, tetapi wajib diimani oleh seluruh umat manusia, umat Islam pada khususnya. Tidak bisa kita hanya beriman kepada Allah tanpa mengimani iman-iman yang lain. Tidak bisa kita hanya beriman kepada malaikat dengan mengesampingkan iman kepada kitab. Kalau hal demikian terjadi, maka ya tidak ajak Islam, gitu. Tidak ajak keimanan seseorang. Ada dulu kelompok yang disebut dengan Qur'ani atau Inkarus Sunnah, yang tidak iman kepada hadis. Hadis ini kan ucapan, amalan, dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasul. Itu disebut hadis. Kalau ada orang yang tidak mempercayai hadis, artinya orang itu tidak iman kepada Rasulullah, tidak iman kepada Rasul. Hadis itu kan ada klasifikasinya, hadis sahih, hadis yang pasti kesahihannya, pasti itu disampaikan oleh Rasul. Artinya bahwa kalau kita percaya kepada hadis, maka otomatis kita percaya kepada Rasul, utamanya hadis sahih. Nah kalau misalkan orang yang tadi Bapak sampaikan ada inkarus sunnah, tidak mengimani sunnah, artinya dia itu, kelompok itu tidak mengimani Rasul. Hanya mengimani Quran, misalkan kitab Al-Quran. Di Quran dinyatakan kamu umat Islam wajib sholat. Tetapi kita tidak tahu bagaimana tata cara sholat kalau kita tidak percaya kepada hadis. Karena tata cara, kaifiat, waktu sholat itu diterangkan dalam hadis, tidak diterangkan secara detail dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak bisa hanya mengimani satu aspek dengan mengabaikan aspek yang lain. Kita tidak bisa hanya mengimani Quran saja tanpa mengimani Rasul. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat pincang. Nah selanjutnya teman-teman, misalkan iman kepada hari akhir. Misalkan ada orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, padahal orang itu Islam. Dan bisa dikatakan orang itu tidak sempurna keimanannya, tidak ajak keimanannya. Karena hari akhir itu pasti bakal terjadi. Sekarang kita hidup di dunia. Dunia itu berasal dari bahasa Arab dana yadnu dunyanan, artinya dekat. Sesuatu yang dekat dengan kita itu adalah dunia. Yang di hadapan kita, yang di tengah-tengah kita, yang dengan kita itu dunia.
tetapi dekat, hanya terbatas. Nah, ada akhirat lawannya. Menurut bahasa artinya akhir, ujung dari kehidupan. Ujung dari kehidupan, walaupun memang ujung, tetapi merupakan akhir dari kehidupan dunia. Di dunia itu fase yang akan selesai. Setelah dunia nanti ada fase-fase yang lain dan akhirat kehidupan kita, surga atau neraka. Dan itu pasti bakal terjadi. Ya, jadi hari akhirat itu pasti bakal terjadi. Makanya di surat Qasas 77 terkait dengan ini Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah oleh kamu sekalian dari apa yang Allah berikan nikmat kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi kamu tidak boleh melupakan kehidupan dunia. Artinya apa? Artinya di sini Allah mengajarkan bahwa kita harus menjadikan orientasi akhirat sebagai tujuan, sebagai prioritas. Walaupun kita pun tidak boleh kemudian melupakan hal dunia, melupakan sekarang. Gitu. Karena dunia ini adalah fase yang mesti kita lewati. Dunia ini menjadi satu ladang investasi amal kebaikan yang nanti akan kita tuai di akhirat kelak. Gitu. Dan itu pasti bakal terjadi. Kemudian iman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah sejak zaman azali. Takdir ya kalau biasa kita sebut. Dan takdir itu bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Contoh yang tidak bisa dirubah misalkan Bapak terlahir sebagai laki-laki. Tidak bisa Bapak rubah pengen jadi perempuan sekalipun sekarang canggih. Teknologi bisa kemudian membuat orang bisa transgender, berubah gender, tidak bisa, tetap tidak akan sempurna. Bapak lahir di Tasikmalaya, tidak bisa Bapak rubah pengen lahir di Amerika misalkan, nggak bisa. Nah, ada yang bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Tentu saja yang bisa merubah itu adalah satu, ada ikhtiar, ada doa. Harus imbang antara ikhtiar dan doa. Kenapa ada syariat doa? Yaitu untuk merubah takdir. Kemiskinan bisa dirubah, bisa berubah. Kekayaan bisa berubah, kepintaran, kemalasan bisa berubah. Sesuai dengan apa yang kita lakukan dan doa. Tapi harus seimbang antara ikhtiar dan doa. Jangan kemudian banyak terus berdoa tanpa ikhtiar. Itu artinya malas. Jangan sebaliknya, banyak ikhtiar tanpa berdoa, sombong. Harus seimbang antara ikhtiar dan doa, begitu teman-teman. Dan itu dan iman dan proses dan kita yakin terhadap ketetapan Allah itu ya, ketetapan Allah itu, qada dan qadar Allah itu merupakan sebuah kemestian yang mesti kita imani, begitu. Jadi ibaratnya Allah sudah menyiapkan rumus sukses dunia bagaimana caranya, rumus sukses dunia akhirat bagaimana caranya, kita tinggal pilih jalan takdir kita. Ibaratnya kalau kalkulator, rumus sudah menyatakan 4 itu bisa kita dapatkan apabila 2 tambah 2 atau 2 kali 2. 10 itu bisa kita dapatkan kalau 5 tambah 5 misalkan. Nah, begitupun Allah sudah menciptakan sistem bahwa apabila ingin sukses ini jalannya. Dan kita mesti imani itu, Allah sudah menetapkan itu. Nah, ini diantara konsep iman dalam Islam. Nah, teman-teman sekalian, iman ini erat kaitannya dengan akidah ya. Akidah. Jadi rukun agama ini kan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman ini erat kaitan dengan akidah. Akidah itu sesuatu yang melekat dalam diri seseorang. Akidah kita ya akidah
Islamiyah. Kita diikat oleh ajaran-ajaran Islam. Walaupun diikat, kita tidak merasa terbebani karena ajaran-ajaran Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Islam itu kan agama yang komprehensif. Kebutuhan-kebutuhan manusia itu diatur oleh Islam supaya tidak merugikan diri dan orang lain. Sehingga kita tidak merasa terbebani dengan ajaran Islam walaupun mengikat begitu. Nah, akidah Islam itu yang paling penting adalah tauhid. Ciri utama yang paling penting adalah tauhid atau ya. Kita tahu bahwa manusia pada dasarnya, ini Bapak baca dari bukunya Karen Armstrong, The History of God. Beliau mengutip seorang pendapat Rudolf Otto, ahli sejarah Jerman, yang menyatakan bahwa pada dasarnya umat manusia itu punya satu keyakinan monoteisme. Satu Tuhan. Tetapi Tuhan manusia itu, yang satu itu posisinya sangat jauh, tidak bisa dijangkau, tidak bisa digambarkan, sehingga mereka membuat patung-patung yang lebih rendah, yang bisa digambarkan, yang bisa dijangkau, untuk menjadi perantara antara dirinya dengan Tuhan yang esa itu. Sehingga muncullah paganisme, kepercayaan kepada dewa-dewa begitu, berhala-berhala. Padahal di Islam langsung saja kepada Allah. Allah itu sangat dekat begitu ya. Allah itu sangat dekat. Nah, tauhid ini kan ada tiga spektrum. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ini erat kaitan dengan kita yakin bahwa Allah itu sebagai pengurus alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memberikan makhluk rizki, itu Allah. Kita yakin akan hal itu disebut tauhid rububiyah. Dan orang-orang jahiliyah pun pada dasarnya memiliki tauhid rububiyah. Ketika ditanya siapa yang menciptakan gunung, langit, pasti jawabannya Allah. La yaqulunallah. Jawabannya adalah Allah. Tetapi mereka, orang jahiliyah, tidak punya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu artinya keyakinan bahwa hanya Allah yang wajib disembah. Mereka kan menyembah tidak hanya kepada Allah, tapi kepada berhala-berhala. Lata, Uzza, Manat, Kuba. Nah, kalau kita harus wajib memiliki keyakinan tauhid uluhiyah, menyatakan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, berhak disembah, dan layak disembah begitu. Dan tauhid asma wa sifat, keyakinan bahwa Allah memiliki nama-nama yang menggambarkan dirinya. Nah, tiga tauhid ini yang mesti kita punyai, mesti kita amalkan. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Walaupun pada dasarnya manusia itu ya teman-teman, ketika lahir itu ketika lahir itu sudah ada dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu pada dasarnya ada dalam keadaan fitrah. Para ulama mengartikan fitrah di sana dalam arti Islam. Dari mana? Penguatnya adalah surat Al-A'raf 172. Wa idz akhadha rabbuka, kan gitu. Dan ingatlah ketika Allah mengadakan perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian dengan umat manusia ketika dalam kandungan 4 bulan. Bagaimana janjinya? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Kita manusia berkata waktu itu, qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Artinya, kita sudah mengadakan perjanjian, persaksian bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ketika lahir, maka manusia dalam keadaan Islam. Tabawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani, orang tuanya lah yang kemudian menjadikan anak ini Yahudi, anak ini
Kristen dan sebagainya. Kita mesti bersyukur karena kita lahir dalam lingkungan Islam, sehingga kita senantiasa meneruskan keislaman kita begitu. Ya teman-teman, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini sekedar prolog bisa sedikit memberikan pencerahan, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.